ternyata bapaknya melaporkan mengirimkan video yang luka di kakinya, kirimin video ke saya. Saya juga penasaran, langsung ke rumah sakit. Ada anak di situ tersiksa terus ya, berantem terus, keluarganya ribut terus. Lebih baik kita nggak nyangka loh, misalkan hanya berapa hari libur di sini kejadian. Boleh diceritakan mungkin Pak Ji, terutama situasi di pas hari dari almarhum dinyatakan meninggal atau dibawa ke rumah sakit itu seperti apa Pak Ji? Kita ceritakan mulai dari awal ya. Jadi pertama saya dapat informasi dari pesantren ya, dari pesantren. Waktu itu kan waktu anak-anak libur ya sebelum puasa. Nah setelah masuk bulan puasa, almarhum itu kan tidak masuk dikarenakan katanya sakit ya. Dari pesantren nelpon ke orang tuanya, kenapa tidak masuk. Nah jawab bapaknya itu, orang tuanya itu mengirimkan video ya, video kakinya luka. Nah setelah itu dari sana dikirim lagi ke saya. Nah ini ada apa kan gitu, dari Pak Ustadz yang nanya ke saya. Loh saya juga nggak tahu. Nah saya telepon hubungi orang tuanya, ya katanya kerjanya sakit ya. Di mana? Ini dirawat di rumah sakit. Di ruangan mana? Di gede. Nah setelah itu langsung saya turun ke sana, ke rumah sakit. Begitu saya ke rumah sakit, kata ibu tirinya ini sakit apa? Sakit panas. Nah, tapi si bapaknya ini bilang sama saya bahwa ini bukan sakit panas. Mendapatkan informasi dari dokter, katanya ini ada indikasi kekerasan. Nah, kan saya jadi penasaran ya. Penasaran, ini mana yang benar gitu kan? Pas saya dicek, dilihat itu banyak lukanya, kok sakit panas seperti ini? Ya, nah, sampai sempat ribut. Nah di sana ya tetap aja bahkan saya memberitahu kepada pihak kepolisian karena kan ini ada indikasi kekerasan ya. Nah asal minta dipantau, dibantu sama pihak kepolisian kebenarannya waktu itu. Nah, setelah itu saya datang ke rumah sakit dan didampingi juga oleh dari pihak kepolisian. Saya izin sama orang tuanya untuk menanyakan kebenarannya sama anak ya, dikarenakan anak itu lagi parah lah ya. Tapi alhamdulillah walaupun semua orang tuanya ditanya sudah tidak bisa menjawab, sama yang lain tidak bisa menjawab, saya berusaha untuk anak itu bisa memberi tahu lah apa yang sebenarnya, apakah sakit panas atau benar ada yang menganiaya atau siapa. Alhamdulillah anak tersebut saya pertama tanya, "Dek, kenal nggak?" "Kenal." "Siapa coba?" "Bapak," kata saya bilang. "Oh iya, berarti ini kenal siapa ini?" "Bu Epa, sama istri saya." Berarti kan anak itu udah ini lagi ya, sadar ya. Nah, saya tanya, banyaklah pertanyaan saya pada anak, ini kenapa? Itu kan, pada ini kaki dan luka ini. Dia sementara itu belum ngasih tahu karena di situ ada ibu tirinya. Jadi kalau lihat ibu tirinya itu anak itu kayak shock gitu, kayak ketakutan, ya kayak ketakutan. Nah, terus saya bagaimana caranya supaya kelihatan, kan awalnya kan ibu tirinya di depan ya. Nah saya masuk ke sana, saya dihalangin jadi nggak kelihatan. Nah saya di situ tanya anak tersebut almarhum itu bahwa pertama dia itu bunda katanya ini sering berantem ya sama bapaknya mungkin ya itu. Nah, yang kedua, terus ini kenapa? Karena kemarin tuh disuruh minum air panas. Nah, suruh minum panas. Itu jawaban si almarhum Pak? Jawaban almarhum itu. Nah, terus sama siapa? Bilang sama mama ya. Walaupun saya sampai hari ini saya tidak menyudutkan kepada siapa ya. Yang penting itu ada jawaban bahwa anak tersebut sudah memberi tahu bahwa waktu itu disuruh minum air panas oleh mamanya. Nah, dan juga apa yang terus dilakukannya di mana
dia itu bilang di kamar atau di rumah atau di mana. Dia bilang di luar, ya di situ. Ya saya nggak tahu di luar mana, di luar rumah atau di luar kamar, di belakang depan saya nggak tahu ya. Terus pertanyaan lagi dia tidak bisa menjawab. Ya, cuma ada hanya beberapa jawaban, tapi itu juga sudah bisa menyimpulkan ya bahwa itu siapa. Cuma saya tidak mesti menyimpulkan siapa orangnya, siapa pelakunya, tapi udah ada gambaran bahwa itu pelakunya sudah ada yang melakukan suruh minum air panas dan bilang itu yang memberinya itu adalah mamah ya. Yang mamah itu saat tanda kutip dia tahu siapa ya. Kalau dibicarakan si A si B nanti saya takutnya jangan fitnah ya, sampai salah. Yang jelas itu jawaban anak tersebut seperti itu. Siap. Pak Haji, mungkin bisa diceritakan juga kan si Pak Anwar ini ayah dari almarhum ini kan merupakan anak angkatnya Pak Haji juga gitu. Betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak Haji bagaimana awal mulanya kemudian mengangkat beliau sebagai anak angkatnya Pak Haji gitu. Gini ya, sebetulnya Pak Anwar ini menjadi anak angkat saya ini bukan dari kecil ya. Setelah dia masuk di organisasi saya ya. Organisasi saya kurang lebih ini udah 12 tahun ya. Udah 12 tahun dan dia merapat ke sini kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahun datang ke sini dengan anggota saya juga, dibawa, dikenalkan. Ya intinya waktu itu masih belum nikah ya, belum punya istri lagi yang sekarang, belum tahu bawa anak, enggak, itu masih menyendiri lah. Nah, datang ke sini. Statusnya sudah duda Pak Haji? Duda, sepengetahuan saya duda ya, kan duda. Nah di situ dia ingin menjadi anak angkat ayah katanya. Ya kalau saya sih silakan saja siapapun ya, kalau memang mau nurut, nggak bikin malu ya, nurut sama saya silakan. Saya bagian gini, boleh jadi anak angkat saya, tapi dengan syarat harus beristiqomah ya, karena tahu ya perjalanan hidupnya dia itu ya agak sedikit gimana lah, kenakan remaja lah mungkin ya gitu. Oh, sebelum Pak Haji mengiyakan dia menjadi anak angkat Pak Haji sudah tahu bahwa latar belakangnya Tahu, Anwar itu? tapi dalam arti dia bukan orang jahat, bukan ya. Ya gimana sih? Mungkin gaya di jalan lah gitu kan, gaya hidup saya. Dan saya juga sama lah sama mantan preman saya juga ya. Tapi karena saya juga udah niat beristiqomah, makanya saya juga harus bisa membawa orang yang tadinya kurang baik bisa menjadi lebih baik gitu kan. Nah, setelah itu ya mungkin perjalanan 10 tahun ini dia itu kan si Bu Teni itu ya sama-sama masuk di organisasi juga ya. Jadi sama-sama ini dia anggota saya juga di PSBBP. Nah, tapi statusnya waktu itu udah menjadi suami istri Pak Haji? belum jadi pacar juga belum. Nah, sering ketemu karena saya juga melihat Bu Teni ini di kantor sekretariat sering. Udah pagi-pagi udah ke kantor gitu ya, ke kantor sekretariat gitu kan, bersih-bersih. Kadang-kadang itu kan saya udah siapin buat masak nasi. Kadang-kadang saya nggak makan di rumah, masuk ke kantor sekretariat itu udah siapin nasi, makanan dan segalanya gitu. Wah, udah disiapin. Ini baik banget gitu kan. Nah, saya juga merasa gimana terbantu gitu. Nah, terus adalah Anwar Satibi itu yang mau anak angkat saya itu kan. Nah, dia nanya gitu kan, gimana ya? Ya kalau ada mau hubungan ya terserah gitu kan. Ya kalau memang misalkan suka pada suka itu saya silakan aja. Karena dalam penilaian saya itu memang ini baik lah ya, waktu itu baik, rajin, sopan gitu. Ya pokoknya tidak ada kecewa lah. Nah, akhirnya dia itu menikah. Ya menikahnya saya juga tidak dikasih tahu waktu itu, menikah di sana di rumahnya di Bojongsari. Tiba-tiba laporan aja ya udah nikah. Saya nggak percaya itu kan. Cuma saya telusuri, oh betul udah nikah. Cuma mungkin nikah siri ya. Gitu. Dan setelah itu dia kan butuh tempat tinggal. Nah, saya kasih tempat tinggal itu di kantor sekretariat kan, ada 2 lantai.
ya di lantai atas saya kasih kamar satu buat dia, silakan aja di sini aja. Nah, setelah itu lama kelamaan dia bawa anak, ya, tinggal di sini juga sama saya. Ya udahlah, tinggal. Si Pak Anwar tadi, Pak. Si almarhum, Oh. si almarhum itu dibawa sama Oh. Anwar Satibi itu ya, sama istrinya di sini. Jadi dua-duanya bertiga berarti sama anaknya waktu itu. Ada dua kalau nggak salah waktu itu bawa anaknya. Dari ibu tirinya satu, kalau saya dari istrinya itu Mbak Anwar satu. Ya waktu saya tahu, jadi dua orang di sini bawa di rumah saya ini di kantor sekretariat. Saya kadang-kadang capek gitu kan, melihat terus bertengkar lah, itulah inilah terus-terusan. Maka yang dipermasalahan apa sih? Masalah anak aja. Nah, masalah anak. Nah, setelah itu pas saya mau renovasi rumah, itu kantor minta dikosongkan dulu. Nah, dikosongkan, dia pindah. Ya nggak tahu kemana pindah, mungkin ke rumahnya Anwar Satibi yang di Cipendei gitu kan, daerah Serade. Kalau dulu ya gitu. Nah, lama nggak ketemu. Nah, terus berjalan lagi ini dia pindah lagi ke Bojongsari. Nah, setelah di Bojongsari tetap sering ketemu, biasalah ada banyak kegiatan. Semua juga aktif ya, aktif. Bahkan itu saya angkat jadi ketua cabang Surade, Anwar Satibi itu, dan istrinya itu sebagai bendahara sama saya. Nah udah. Tapi kan di sini dia tuh dengar terus-terusan ribut. Ya. Jadi kalau ribut pasti ngasih tahu saya. Kan? Gimana ini? Saya ngasih saran, ngasih nasihat, itu udah ini sebagainya. Ya udah. Udah capek, akhirnya saya memutuskan gini aja. Untuk lebih adil supaya nyaman dua-duanya, cobalah masukkan ke pesantren, kata saya bilang ya. Nah, si almarhum ini dimasukkan ke pesantren, saya titipin ke pesantren Darul Ma'rif, dikarenakan itu memang asuhan saya juga, saya sebagai pembinanya. Dan itu udah merasa anggap keluarga ya pesantren itu. Saya masukin titipin bahwa ini anggap lagi. Saya nggak tahu, katanya itu dititipin di pesantren juga yang di Jampang Kulon, tapi saya nggak tahu ya, itu nggak ngurus masalah itu mah. Cuma yang satu ini mah yang almarhum saya yang ngurusin gitu. Nah pas kemarin waktu mau puasa libur kan, libur, terus pas masuk ada berita seperti itu, kejadian. Kejadian itu memang sebelum ke rumah sakit kan posisi Kang Anwar di mana kan? Di mana? Posisi Kang Anwarnya di mana waktu itu? Posisi bapaknya itu Anwar itu lagi di Sukabumi. Itu kalau nggak salah itu 2 malam ya, bapaknya itu ada di Sukabumi. Nah katanya dia pulang ditelepon sama ibu tirinya, sama istrinya ya. Itu sama istrinya Awang itu ditelepon, katanya anak sakit panas. Nah setelah itu paginya masuk rumah sakit, barulah itu kejadian seperti itulah. Pak Haji, ini izin juga Pak Haji, artinya memang berdasarkan cerita Pak Haji tadi kan bahwa memang antara keduanya suami istri memang sering terjadi cekcok di rumah tangga mereka gitu, dan tempat mengadu mereka itu selalu ke Pak Haji gitu, Iya. untuk memediasi gitu. Iya, itu sering, bahkan sudah terjadi sampai dilaporkan ke PPA Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya, karena itu sudah ada penganiayaan juga sama ibu tirinya itu kepada almarhum itu ya. Itu sudah dilaporkan di PPA Pelabuhan Ratu. Dia memohon kepada suaminya supaya jangan dilanjut, daikin tobat lah, jangan minta maaf, dan juga minta dibantu ke saya juga bagaimana caranya supaya ini Pak Anwar Satibi ini jangan melanjutkan laporannya. Nah, dia pada datang ke sini, ya langkah baiknya ya menurut saya kan itu hukum yang paling tertinggi adalah perdamaian ya. Saya akan yang mudah-mudahan asal yang penting jangan sampai sekarang sudah dimaafkan pokoknya dicabut mengulang kembali, harapan saya seperti itu.
Ternyata sekarang kejadiannya seperti ini ya, walaupun saat ini ya belum tahu siapa pelakunya, apakah benar ibu tiri, apakah bukan. Saya juga sampai saat ini ya, tapi masih praduga ya di situ. Nah, jadi waktu itu dicabutlah perkara secara kekeluargaan di sini. Tapi katanya untuk pencabutan perkara yang asli, laporan di Polres, kata suaminya itu belum dicabut. Ya, hanya lisan saja. Di sini saya bikin video dan oret-oretan, bikin pernyataan bahwa udah mau mencabut perkara. Nah, itu. Tapi katanya di situ mah masih belum. Tapi nggak tahu ya. Di Polres Sukabumi. Jadi di Polres Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya. Itu tahun berapa Pak Haji? PPA. Tahun berapa Pak Haji? Tahun 2025. 2005. 2025. Tapi izin Pak Haji, maksudnya kan apakah misalnya dari Pak Anwar ataupun misalnya dari almarhum sebelum-sebelumnya, emang sebelum kejadian ini apakah pernah pengakuan memang si almarhum ini dalam tanda kutip sering mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan atau penganiayaan dari si ibu tirinya ini? Dari anaknya maksudnya? Enggak, dari si ibu tirinya terhadap anaknya, apakah memang sebelum kejadian ini si almarhum ini memang sering mendapatkan tindakan penganiayaan dari ibu tirinya? Ya, kalau menurut kabar itu makanya dilaporkan juga justru itu sering kejadian. Tapi kan yang biasa-biasa dikira suaminya itu ya karena anak nakal, dididik biasa-biasa aja lah gitu. Tapi waktu itu mah karena berantem dengan kakaknya yang anak bawaan dari itu ya, anak angkatnya Puteni itu sering berantem. Nah, akhirnya dia juga yang jadi sasaran anak-anak ini, yang almarhum ini. Itu mah jelas udah ada laporannya dan memang bukti-buktinya juga udah jelas gitu. Nah, jadi sebelum ini kejadian juga sering seperti itu. Cuma saya tidak selalu memperhatikan, tapi kadang-kadang ada laporan, ya ini ribut ya gini. Ya udah tuh jangan sampai jadi ini ya berpanjangan lah. Kasarnya cukup lama ulah sarwana lah, bereskan lah gitu. Saya sering gitu, udah capek saya sebetulnya. Ya, mudah-mudahan kasus yang sekarang ini cepat terungkap ya, siapapun pelakunya, yang penting kita ada kejelasan. Siapa aja? Ya, sambil menunggu mungkin beberapa hari lagi keputusan dari Jakarta ya, yang kemarin karena di otopsi. Siapa aja? Pak Haji, satu lagi Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri melihat bahwa si almarhum ini anaknya seperti apa sih Pak Haji? Apakah nakal atau seperti apa gitu? Bahwa sepengetahuan saya itu orangnya baik, cuma baik itu anaknya. Itu jarang-jarang ngomong ya, bahkan di pesantren juga dia baik. Berarti di pesantren Pak Haji udah berapa tahun? Satu tahun. Itu kelas berapa Pak Haji di pesantren? Itu kelas 1 SMP. Jadi di pesantren juga di sekolah. Berarti seluruh biaya terkait dengan dia di pesantren itu dibiayai sama Pak Haji? Ya mungkin saya juga bantu, bapaknya juga bantu, dan juga dari pesantren juga dikarenakan itu masih ada, saya juga sebagai pengurusnya itu sama-sama aja lah ya. Jadi kalau bicara tok langsung saya sendiri, kan bapaknya juga suka bantu ya. Jadi jangan sampai bapaknya tidak bantu juga bapaknya juga ya. Juga dari pesantren pun banyak kebijakan, karena ini anggapnya anak saya kan, anak saya, cucu saya di situ, jadi saya akan tanggung jawab. Intinya dimasukkan ke pesantren itu atas dasar dari Pak Haji. Iya, dasar saya dikarenakan saya juga kasihan sama anak gitu. Jadi daripada anak tersiksa terus ya, berantem terus, keluarganya ribut terus, lebih baik ya di sini, di sana di pesantren. Nah, saya nggak nyangka loh, misalkan hanya berapa hari libur di sini kejadian, saya nggak nyangka. Sebelum pulang ke rumah istrinya sempat ketemu dulu sama Pak Haji dalam kondisi sehat? Belum pernah ketemu. Saya juga taunya itu dari Pak Ustadz aja, bahwa anak kemudian libur, begitu udah pada masuk, ini belum masuk. Ternyata bapaknya melaporkan, mengirimkan video yang luka di kakinya, gitu aja. Makanya langsung telepon saya, kirimin video ke saya juga penasaran, langsung ke rumah sakit. Hari apa? Ya, Hari apa? pertama puasa, hari Kamis kalau nggak salah. Ya, pertama puasa aja hari Kamis. Tapi memang dari almarhum ini ada riwayat penyakit nggak Pak Haji?
Kalau masalah penyakit saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau informasi dari bapaknya, ya yang namanya sakit pasti ada lah ya. Ya mungkin pilek atau panas biasa-biasa aja ada sering ya. Cuma kalau yang parah itu belum dengar dan juga kata bapaknya enggak. Ya, berarti untuk sementara Pak Anwar tinggal di rumahnya Pak Haji ya? Ya, Pasca kejadian kemarin. iya. Tinggal di sini. Makasih banyak Pak Haji.